Setahu gue ya guys, Dasim itu dalam Islam adalah nama salah satu dari 5 putra iblis. Jadi iblis ini ditugaskan untuk mengganggu hubungan rumah tangga, terutama dengan memicu perselisihan dan kebencian antara suami dan istri. Jadi Dasim itu mengganggu hubungan rumah tangga dengan cara memicu pertengkaran, kebencian, dan perselisihan antara suami dan istri. Jadi hati-hati guys dengan jin atau setan Dasim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Yuda di RDMA channel reaksi nih guys. Dan kali ini gue akan membahas 4 film horor yang ada di bulan Mei 2025 ini, dan ada yang sudah tayang dan ada juga yang sedang ingin tayang ya guys. Dan kita akan membahas, mereview beberapa film ini. Menurut kalian nanti bisa komen di bawah setelah video ini, menurut kalian yang mana film horor yang paling seram ya guys. Jangan lupa komen. Dan kita langsung aja ya guys, memulai melihat bagaimana film horor yang akan kita bahas kali ini seseram apa sih gitu. Dan kita mulai dari video yang pertama ya. Video yang pertama ini kita mulai, untuk video yang pertama ini berjudul Godaan Setan yang Terkutuk. Gua akan membacakan sinopsis dari film Godaan Setan yang Terkutuk ini. Sinopsisnya, kisah ini berpusat pada Ustadz Ahmad. Jadi diperankan oleh Doni Alamsyah. Ini pemeran utama guys. Seorang ahli ruqyah yang dikenal luas karena kemampuannya dalam mengusir gangguan makhluk gaib. Jadi Ustadz Ahmad ini di kampung tersebut dikenal sebagai ahli spiritual, ahli ruqyah yang membantu mengobati seseorang dengan masalah gangguan gaib ya guys. Namun kali ini ancaman tersebut malah justru datang kepada keluarganya. Jadi seluruh energinya. Dalam film ini iblis atau setan perlahan mulai merusak keseimbangan keluarganya, dimulai dari titik yang paling lemah, yaitu sang istri dan juga anak-anaknya. Teror ini pun menyasar kepada kedua anak perempuannya yang menguji iman dan keteguhan hati sang ustadz dalam melindungi keluarganya. Jadi sang ustadz ini dituntut untuk menangani masalah gaib yang malah menyerang keluarganya sendiri, dari istri dan juga anak-anaknya guys. Jadi seseram apa misteri dalam rumah tangga si Ustadz Ahmad ini? Kita saksikan guys trailer dari film Godaan Setan yang Terkutuk. Kita play guys. Jadi scene yang pertama ini kita lihat ada 2 orang wanita yang sedang sholat. Anjir, mukanya datar banget, serem. Nah, tiba-tiba berhadapan. Nah, godaan setan ini nyata banget ya guys, nyata banget. Jadi pada saat beribadah juga setan masih sempat menggoda kita. Jadi walaupun kita sedang sholat, kita sedang beribadah kepada Allah, setan itu masih sempat menggoda kita. Jadi selalu tetap berhati-hati guys, jangan sampai tergoda dengan setan. Lanjut. Baiklah, kenapa? Kamu kan sholat ya? Bagaimana merusak iman keluarga orang-orang yang bertakwa? Tapi bisa jawab, rusak dulu ibunya. Rusak dulu ibunya. Jadi setan menyerang yang paling lemah. Beri dia rasa lelah yang tertutup. Dan pada saat dia lemah dan kehabisan seluruh energinya, ambil rasa bersyukurnya. Jadi kadang seorang ibu atau istri itu memang sering mengeluh capek gitu ya dalam mengurus rumah tangga, keluarga. Jadi
suka marah-marah gitu. saat dia lemah Jadi dan ini kehabisan godaan seluruh setan energinya, dari ambil setan atau iblis ya. rasa bersyukur. Jadi ada dua orang anak wanita ya guys dari film ini. Ibunya juga kemasukan. Iya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di film ini si Ustadz Ahmad ini apa ya, mengobati dari keluarganya, istri, kedua orang anaknya ini yang kemasukan setan guys. Jadi dengan ruqyah kayaknya dia mencoba menyembuhkan keluarganya sendiri. Ini film yang pertama, godaan setan yang terkutuk, dan pesan dari gua ya kita tetap berlindung kepada Allah, karena tempat berlindung yang terbaik itu hanya kepada Allah gitu aja guys. Lanjut yang kedua, untuk film yang kedua ini berjudul Dasim. Film Dasim ini itu akan tayang 15 Mei 2025 guys di bioskop kesayangan Anda. Dan untuk sinopsis dari film Dasim ini, film Dasim diperankan oleh Salma dan Arman ya guys, pasangan muda bahagia yang sejak menikah Salma mulai merasakan gangguan mistis ketika Salma hamil dan Arman menerima proyek besar yang membuatnya sering lembur. Mereka pindah ke rumah ibu Arman. Salma menghadapi teror yang semakin menyeramkan. Guys, jadi untuk film horor yang kedua ini Dasim, setahu gue ya guys, Dasim itu dalam Islam adalah nama salah satu dari 5 putra iblis. Jadi iblis ini ditugaskan untuk mengganggu hubungan rumah tangga, terutama dengan memicu perselisihan dan kebencian antara suami dan istri. Jadi Dasim itu mengganggu hubungan rumah tangga dengan cara memicu pertengkaran, kebencian, dan perselisihan antara suami dan istri. Jadi hati-hati guys dengan jin atau setan Dasim ini. Nauzubillah min dzalik guys. Ada film horor Dasim ini yang memberikan contoh bagaimana si Dasim ini menyerang keluarga yang harmonis ya guys. Untuk pandangan terhadap jin Dasim ini ada berbagai pandangan ya guys mengenai Dasim ini. Jadi tergantung dari budaya kita masing-masing menurut informasi dari film ini, yang intinya merusak hubungan rumah tangga. Untuk selanjutnya kita akan tonton official trailer dari film Dasim ini. Semoga engkau nanti lebih baik. Gimana kita di pondok mertua Indah? Sejauh ini sih gak ada masalah yang gimana-gimana ya. Tapi Ibu nggak suka pegang organ. ibunya Mas Arman tuh kayak infeksi sesuatu gitu. Mama baik-baik ya di sini. Dijaga bulunya. Perempuan itu makin kesini ngomong makin enggak. Oke guys, dalam film ini ada beberapa perselisihan antara suami istri ini. Selama ini ada yang mengganggu rumah tangga kamu dan Ari. Sosok jin yang memiliki kemampuan untuk mengganggu rumah tangga dan merusak hubungan antara. Memang tugasnya jin atau setan Dasim ini mengganggu rumah tangga guys. Nah, itu official trailer dari film Dasim. Dan cara menghindari gangguan Dasim, informasinya untuk menghindari ini beberapa hal bisa dilakukan, antara lain menjauhkan dari sifat syirik, kesyirikan ini, memperbanyak ibadah dan ikhlas. Informasinya membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan amal soleh. Tetap kita harus berlindung kepada Allah untuk tolak balanya dari gangguan setan ya yang terkutuk. Jadi untuk lebih jelasnya dan lengkapnya saksikan terus ini film Dasim ya. Kelanjutannya di film bioskop kesayangan Anda. Kita aja guys.
Oke, kita lanjut ke film yang ketiga. Film yang ketiga ini berjudul Waktu Maghrib 2. Waktu Maghrib 2 ini tanggal 28 Mei ya guys, di bioskop kesayangan Anda, bisa disaksikan langsung di bioskop kesayangan Anda. Ya, jadi Waktu Maghrib 2 film horor terbaru ya guys, karya Siddhartha Tata. Ini akan mulai di tanggal 28 Mei 2025 sebagai kelanjutan dari film pertamanya yang rilis pada tahun 2023. Sequel ini menghadirkan teror yang lebih mencekam, berfokus pada kembalinya makhluk gaib jin Ummu Sibyan yang menghantui anak-anak di desa Tirto. Cerita bermulai saat sekelompok anak bermain bola hingga menjelang waktu maghrib dan saling melontarkan kutukan karena perselisihan kecil. Ucapan tersebut ternyata memicu kehadiran kekuatan jahat. Teror mulai menjalar ketika salah satu anak kerasukan dan berubah menjadi pembunuh yang sadis. Situasi di desa menjadikan mencekam. Para orang tua panik dan berusaha mencari perlindungan spiritual dari tokoh pintar agar anak-anak mereka tidak menjadi korban selanjutnya. Bagaimana kisah selanjutnya, kita tonton dahulu guys trailer dari film Waktu Maghrib 2. Emang kata orang tua dulu, waktu maghrib emang tidak boleh main ya guys, jangan lupa ya guys. Bagi anak-anaknya tolong dibilangin kalau udah maghrib dan suruh main, suruh pulang sholat maghrib. Sunnah Rasul. Nah, ini sekumpulan anak-anak nih. Apaan guys? Kayak zombie ya. Wah Dimas, kudu korban bisa disejar peradik sebagian besar. Maksudnya diteror ya. Tutup pintunya. Tanggal 28 Mei 2025 ya. Ini semuanya keserupan. Jadi emang waktunya maghrib itu transisi dari waktu siang ke malam. Jadi memang sangat riskan jika anak-anak keluar di waktu maghrib. Ada juga beberapa orang tua tuh yang bilang takut anak-anak keluar maghrib tuh culik orang wewe gitu. Bener ya kan? Jadi film yang berikutnya ini berjudul Pembantaian Dukun Santet. Kalau menurut gua lebih serem, ini paling serem. Jadi film ini dari kisah nyata. Sinopsisnya, di sebuah pesantren terjadilah sebuah aksi teror yang dimana para pengajar dan santri menyebarkan satu persatu. Namun ada salah satu dari santri yang selamat bernama Satrio. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri dari konflik dan memastikan bahwa keselamatan orang tuanya aman saja, karena orang tuanya saat ini sedang terancam. Jadi beberapa orang yang dituduh dukun santet itu langsung dibunuh nih guys. Jadi film ini juga berusaha mengungkap dalang di balik aksi teror yang menyerang pesantren. Setelah Satrio menyelidiki, yang menemukan rahasia hitam tentang masa lalu keluarganya. Wah, berarti ada yang benar-benar dukun santet, ada yang bukan ya. Jadi korban kayaknya ini. Kita coba langsung saksikan ya guys. Dibacok langsung. Ini yang ngebacok siapa? Anjir semua. Ini Jawa banget. Cuk. Oh, ini di pondok pesantren ya, lokasinya kayaknya ya. Ini yang tinggal aku pesantren sudah ada dari zaman Nabi loh. Iya, santet itu memang bagian dari itu. Saya sudah bilang sejak tragedi ini dimulai. Segera kita santri, kita harus bertindak. Serem banget itu. Ada yang kemasukan guys pada saat tahlilan.
keluar paku. Apa yang kamu pikirkan? Dari sama-sama saja sama pesantren. Jadi kalau yang gue lihat ini pondok pesantren ini kayaknya diserang oleh beberapa sosok setan atau jin kiriman dari dukun santet, dan beberapa siswa atau anak-anak yang berada di pesantren itu ini pada kesurupan kayaknya nih guys, dan nyata ini menyerang manusia ini. Oke, lanjut guys. Wush, anjir, serbuat kaget gua. Jadi ini akan tayang tanggal 8 Mei ini. Udah tayang berarti ya? 8 Mei 2025. Baru mau tayang berarti ya? Iya. Jangan lupa nonton ya guys, film-film ini. Kalau menurut gua, yang paling serem ini sih guys, yang harus ditonton nih, pembantaian dukun santet ini. Jadi memang kalau menurut gue ya, ini desa-desa itu masih banyak sih orang-orang yang percaya dengan dukun. Bagi orang yang sudah sakit hati biasanya itu larinya ke dukun nih guys. Jadi hati-hati dengan orang yang sakit hati, bisa-bisa dia main dukun, nyerangnya nggak pakai fisik gitu. Kalau menurut gue ya jaga lisan lah, jaga lisan, ucapan, perkataan, dan sampai menyinggung dan membuat orang sakit hati gitu. Pesan gue sih, karena biasanya kalau orang nggak bisa melawan dengan fisik itu bisa juga dia melawan dengan ilmu hitam atau sihir gitu. Oke guys, jadi itu saja 4 judul film horor yang lagi hits dan akan tayang di bulan Mei ini. Jadi ada beberapa film yang sudah tayang ya guys, nanti bisa kalian saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda bersama keluarga Anda, bisa juga dengan pasangan Anda. Gimana nih menurut kalian di antara 4 film tadi yang paling seram? Jangan lupa komen di video ini ya guys. Saksikan terus RDMA Channel Reaction. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya guys. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.